Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. Dan semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan jiwa dan raga kita. Kita berjumpa kembali dalam renungan santapan jiwaku. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa pekan ke-14. Maka saya mengundang saudara-saudari semua untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh merenungkannya dan bisa menjadi suatu inspirasi bagi kehidupan iman kita. Dan semoga firman Tuhan akan terus-menerus menjadi santapan jiwaku. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, hari ini kita diundang untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus kembali menyertai kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam menjalani ziarah hidup ini, tentu kita akan berjumpa atau berhadapan dengan situasi-situasi atau kondisi-kondisi hidup yang kadang tidak berkenan dan kadang membawa suatu penderitaan di dalam hidup kita atau kesusahan, kesedihan. Namun kita pun harus menyadari bahwa di balik semua penderitaan, kesusahan, ada suatu nilai atau makna yang Allah sedang ajarkan kepada kita, yaitu kesetiaan untuk memandang wajah Allah yang lemah lembut. Bacaan-bacaan hari ini mau mengisahkan kepada kita tentang Allah yang baik hati, yang digambarkan oleh kitab Zakaria dalam bacaan pertama hari ini. Nubuat Zakaria mengatakan bahwa Raja yang penuh kedamaian, Raja yang adil, akan menampakkan dirinya, akan hadir dalam kehidupan manusia. Dialah Raja yang membawa cinta, ialah Raja yang lemah lembut, ialah Raja yang akan membawa kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan bagi umat. Dan Raja inilah yang akan menghancurkan kekuasaan-kekuasaan gelap,
kekuasaan-kekuasaan yang menghancurkan jiwa manusia. Itu yang dikatakan oleh surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa raja yang lemah lembut ini adalah raja yang senantiasa menuntun setiap umat Allah dengan tuntunan Roh Allah sendiri. Kekuasaan raja yang penuh kedamaian ini adalah kekuasaan yang menghancurkan kedagingan di dalam hidup kita. Kekuasaan yang kadang menghancurkan hidup manusia oleh karena keinginan-keinginan daging. Raja ini adalah raja yang membawa keselamatan. Oleh karena itu Tuhan Yesus pun mengingatkan kita bahwa Ia datang untuk membebaskan kita semua. Ia datang untuk memberi kedamaian yang sempurna, kebahagiaan yang sejati. Maka sebagai putra-putri Allah, Tuhan Yesus melalui sapaan Santo Paulus mengatakan, marilah kita hidup menurut tuntunan Roh Allah. Marilah kita hidup sesuai dengan jati diri kita sebagai putra-putri Allah. Oleh karena itu, Santo Paulus berkata, jikalau kita memiliki Roh yang tinggal di dalam diri kita, maka kita pun akan terus hidup di dalam Roh itu, dan Roh itu akan menuntun kita kepada suatu keselamatan dan kesatuan dengan Allah. Roh itu yang akan senantiasa menyatukan kita dengan Allah. Oleh karena itu setiap murid Kristus harus hidup menurut Roh, sebab ia yang telah dibaptis dan ia yang telah menerima Roh harus hidup sesuai dengan kehendak Roh. Sebab hidup dalam Roh berarti bahwa setiap orang di dalam pikirannya, di dalam perkataannya, di dalam perbuatannya harus senantiasa selaras dengan gerakan dan inisiatif dari Roh Allah. Dengan demikian, maka murid Kristus akan beroleh suatu hidup yang sempurna di dalam Allah. Tetapi sebaliknya, Santo Paulus mengatakan, setiap orang yang hidup hanya menuruti kehendak dagingnya, sesungguhnya ia hidup menurut hawa nafsu keduniaan, dan ganjarannya adalah kematian secara rohani. Itulah gambaran bagaimana raja yang adil itu, raja yang damai, raja yang penuh kelemah lembutan. Dalam Injil Matius, Yesus menyempurnakan, menegaskan akan kehadirannya. Ia berkata, marilah kalian semua yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, yang mengalami keputusasaan, kebimbangan, kecemasan, yang saat ini mungkin memikul masalah yang berat, persoalan hidup yang mungkin kadang membuat kita menjadi cepat putus asa. Yesus berkata, datanglah kepadaku, kalian semua, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebab kuk yang kuberikan itu ringan, enak. Tentu Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah solusi dari semua persoalan kita. Bukan hanya solusi dari persoalan, tetapi Ia memberi jawaban atas persoalan itu. Ia memberi kita kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan hidup. Yang membuat kita menjadi kuat untuk memikul setiap beban hidup kita. Ia pun memahami dan mengerti. Di dalam pemahaman itu, kita harus selalu mengingat bahwa Allah tidak pernah memberikan beban kepada manusia melebihi kemampuan setiap orang. Dan ketika kita mengalami beban pun,
Tuhan Yesus mengingatkan kita, datanglah kepadanya. Ia akan membebaskan kita. Ia akan mengangkat beban itu. Ia akan meringankan beban itu. Sebab ia ingin kita mengalami sukacita dan kedamaian di dalamnya. Oleh karena itu, saudara-saudari, jangan ragu, jangan takut, jangan cemas, jangan bimbang untuk mencari dan datang kepada Tuhan kita. Sebab ia sudah menjanjikan, datanglah, carilah, maka kamu akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagi. Dan setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang datang berseru kepadanya dengan penuh iman, Allah akan menjawab seruan dan ratap tangis setiap umat beriman. Dan yang terakhir, melalui doa Yesus hari ini, Yesus mau menunjukkan kepada kita, pujian dan syukur kepada Allah harus menjadi satu bagian yang terpenting dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini, susah, senang, bahagia atau tidak bahagia, tetaplah dan teruslah bersyukur kepada Allah. Sebab kesehatan, hidup, jiwa, nyawa, roh yang ada dalam diri kita merupakan suatu pemberian Allah yang harus setiap hari kita angkat dalam syukur dan pujian hidup kita. Marilah saudara-saudari, datanglah kepada Yesus dengan pujian hati yang sangat luar biasa. Pujian yang hati yang penuh dengan keagungan dan iman, yang penuh dengan sukacita. Biarlah Allah datang hari ini dengan kekuatan rohnya untuk menyembuhkan yang sakit, mengangkat yang jatuh, membangkitkan yang lemah, dan memberikan kekuatan bagi setiap umat beriman untuk terus maju berlangkah sampai kepada tujuan akhir hidupnya, yaitu keselamatan. Salam damai Kristus. Selamat menjalani hari Minggu ini dengan penuh cinta dan penuh berkat bagi diri kita dan juga bagi sesama. Tuhan selalu memberkati.